Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabati, saya Siti Romiza dari kelas 1 HSA, kelompok 10 Abdul Wahab Jailani. Saya akan menjelaskan tentang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian PMII. PMII terdiri dari 4 kata, yaitu pergerakan, mahasiswa, Islam, dan Indonesia. Pergerakan. Makna pergerakan yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba atau makhluk yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya, memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. Pergerakan dalam hubungannya dengan organisasi, mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya. Mahasiswa. Mahasiswa adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, dinamis, sosial, dan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara. Islam. Islam yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan atau paradigma Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, Islam, dan ihsan, yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif. Demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keperbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab. Indonesia. Pengertian Indonesia adalah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, cikal bakal PMII. Ide dasar berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII bermula dari adanya hasrat kuat para mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk suatu wadah atau organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Ide ini tak dapat dipisahkan dari eksistensi Ibnu. Secara historis, PMII merupakan mata rantai dari Departemen Perguruan Tinggi Ibnu yang dibentuk dalam Muktamar 4 PNU di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27–31 Desember 1958. Di dalam wadah Ibnu ini, banyak terdapat mahasiswa yang menjadi anggotanya. Bahkan, mayoritas fungsionaris pengurus pusat-pusat Ibnu berpredikat sebagai mahasiswa. Itulah sebabnya keinginan di kalangan mereka untuk membentuk suatu wadah khusus yang menghimpun para mahasiswa Nahdliyin. Kelahiran PMII. Pada puncak konferensi besar Ibnu pada tanggal 14–17 Maret 1960 di Kaliurang, Yogyakarta, dicetuskan suatu keputusan perlunya didirikan suatu organisasi mahasiswa yang terlepas dari Ibnu, baik secara struktur organisatoris maupun administratif. Kemudian, dibentuklah panitia sponsor pendiri organisasi mahasiswa yang terdiri dari 13 orang dengan tugas melaksanakan musyawarah mahasiswa Nahdliyin se-Indonesia, bertempat di Surabaya dengan limit waktu 1 bulan setelah keputusan itu. Adapun ke-13 sponsor pendiri organisasi mahasiswa itu, yaitu Sahabat Khalid Mawardi dari Jakarta, Sahabat Said Budairi dari Jakarta, Sahabat M. Sobih Ubaid dari Jakarta, Sahabat M. Makmun Syukri dari Bandung, Sahabat Hilman dari Bandung, Sahabat Haji Ismail Maki dari Yogyakarta, Sahabat Munsif Nahrawi dari Yogyakarta, Sahabat Nuril Huda Suaidi dari Surakarta, Sahabat Laili Mansur dari Surakarta, Sahabat Abdul Wahab Jailani dari Semarang, Sahabat Hizbullah Huda dari Surabaya, Sahabat M. Holid Narbuko dari Malang,
dan sahabat Ahmad Husain dari Makassar. Tujuan, visi, dan misi PMII. Tujuan PMII sesuai bunyi pasal 4 ADART PMII, bahwa adalah terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, serta cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Visi PMII dikembangkan dari dua landasan utama, yakni visi keislaman, inklusif, toleran, dan moderat, dan visi kebangsaan, demokratis, toleran, dan semangat bangsa. Misi PMII merupakan manifestasi dari komitmen keislaman dan keindonesiaan dan sebagai perwujudan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara. Trilogi PMII terdapat 3, yaitu Trimoto, zikir, fikir, amal saleh, Trikomitmen, kejujuran, kebenaran, keadilan, Trihidmat, takwa, intelektual, dan profesional. Pengkaderan PMII. Istilah kader berasal dari bahasa Yunani, yaitu kadre, yang berarti bingkai. Dapat dimaknai orang yang mampu menjalankan amanat, memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian, pemegang tongkat estafet sekaligus membingkai keberadaan dan keberlangsungan organisasi. Kader adalah ujung tombak dan tulang punggung kontinuitas sebuah organisasi. Dalam PMII, yang disebut kader adalah mereka yang telah mengikuti jenjang pelatihan kader dasar atau PKD, sedangkan bagi yang baru mengikuti jenjang masa penerimaan anggota baru atau MAPABA disebut anggota. Titik tekan yang ingin dicapai dalam pengkaderan PMII menurut PB 2014-85-86 yaitu 1. Membangun individu yang terpercaya dengan kapasitas individualitasnya sekaligus memiliki keterikatan kolektivitas. Yang kedua, membebaskan individu dari belenggu yang tercipta selama berabad-abad sepanjang sejarah Nusantara. Yang ketiga, pengkaderan PMII hendak membangun keimanan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus. Materi PMII. Dalam rangka membekali kader PMII tentang pengetahuan, wacana global, dan analisis isu aktual, maka diperlukan sebuah rumusan materi yang tepat dan handal pada setiap jenjang pengkaderan, mulai dari MAPABA, PKD, sampai PKL. Total jumlah materi pengkaderan adalah 37 materi. Di luar sesi bina suasana atau prakurikula, general review, RTL, dan evaluasi. Jumlah tersebut terbagi ke dalam MAPABA 10 materi, PKD 14 materi, dan PKL 13 materi. Adapun keseluruhan materi secara umum bertujuan untuk membangun afeksi atau solidaritas, semangat juang, membangun pengetahuan dan intelektualitas, serta pengasahan keterampilan. Logo PMII. Bisa dilihat logo PMII adalah seperti ini. Lambang logo PMII dari segi makna bentuk. Yang pertama, perisai, berarti ketahanan dan keampuhan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh luar. Yang kedua, bintang, perlambang ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu terpancar. 5 bintang, sebelah atas menggambarkan Rasulullah dengan 4 sahabat terkemuka atau Khulafaur Rasyidin. 4 bintang, sebelah bawah menggambarkan 4 mazhab yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 9 bintang sebagai jumlah bintang dalam lambang PMII dapat diartikan ganda, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah dan 4 orang sahabatnya serta 4 orang imam mazhab itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi dan penerang umat manusia. 9 orang pemuka penyebar Islam di Indonesia yang disebut Wali Songo. Selanjutnya, lambang logo PMII dari segi makna warna. Kuning sebagai dasar, perisai sebelah atas, berarti identitas kemahasiswaan yang menjadi sifat dasar pergerakan lambang kesabaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan. Biru muda sebagai warna dasar perisai sebelah bawah, berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti, dan takwa. Biru tua sebagai warna dasar perisai sebelah bawah, berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti, dan takwa.
Kegunaan lambang PMII. Lambang ini digunakan pada papan nama, bendera, kop surat, stempel, badge jaket atau pakaian, kartu anggota PMII, dan benda atau tempat lain yang tujuannya untuk menunjukkan identitas organisasi. Ukuran lambang disesuaikan dengan besar wadah penggunaannya. Studi gender dan kelembagaan KOPRI. Korp PMII Putri atau KOPRI yang lahir pada 25 November 1967 merupakan wadah kader perempuan PMII. Prinsip kesetaraan KOPRI merupakan salah satu bagian prinsip kesetaraan dalam Al-Quran sebagai Khalifatullah fil ard, dan keberadaannya menjadi rahmat bagi segenap alam. Dalam konteks kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, keberadaan KOPRI diharapkan mampu menjadi kelompok yang efektif yang aktif dalam memberikan tawaran-tawaran gerakan untuk mengurusi persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, meliputi persoalan HAM, demokrasi, globalisasi, hukum, politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, keberagaman, dan pluralisme. Lingkungan dan yang paling khusus adalah persoalan gender. PB PMII 2014 nomor 134. KOPRI memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan kader perempuan PMII yang excellent. Dari materi yang sudah dijelaskan bisa diambil kesimpulan bahwa PMII telah banyak berkiprah dalam menjadi patriot pembela bangsa dan penegak agama. Melalui tujuan, sistem pengkaderan, dan materi PMII, setiap anggota dan kader dibekali berbagai disiplin ilmu dan pisau analisis untuk mempertajam dan memperkuat posisinya sebagai director and agent of change. Berbagai kekurangan senantiasa dibenahi khususnya dalam tataran internal, kesemuanya dilaksanakan sebagai manifestasi peran manusia sebagai Khalifatullah sekaligus Abdillah di bumi. Sekian materi tentang PMII dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.